Oke teman-teman, kali ini sepertinya saya tersesat dan sialnya saya juga nggak bawa peralatan untuk bernavigasi. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara bernavigasi, menentukan arah kita menggunakan tanda-tanda alam yang ada di sekitar. Nah, penasaran bagaimana caranya? Ikuti saya terus. Ketika tersesat di hutan, usahakan tetap tenang dan jalankan prosedur stop. Berhenti, berpikir, observasi, dan merencanakan. Memahami tanda-tanda yang diberikan alam akan sangat membantu kita untuk bisa pulang dengan selamat. Nah, teman-teman bisa dilihat di pohon yang ini. Nah, pohon ini pinus ini terbagi menjadi dua. Ada yang daerah berlumut dan ada juga yang tidak. Nah, pohon ini bisa menjadi navigasi atau arah tujuan kita, yang dimana terkadang lumut itu berada di area yang lembab, atau bisa diartikan lumut ini dia tumbuh jauh dari paparan sinar matahari pertama. Nah, bahwasannya lumut ini mengarah ke arah barat ataupun ke arah selatan, yang dimana tidak langsung terkena paparan matahari dari terbitnya matahari. Nah, ini kita sudah menemukan tandanya, bisa dilihat ya. Dia ada yang berlumut sebelah kanan dan tidak berlumut di sebelah kirinya. Tapi teman-teman perlu diingat juga bahwasannya tiap lokasi itu berbeda. Terkadang ada yang lumutnya sebaliknya, terus juga ada yang lumutnya sesuai dengan arah yang tadi terbitnya matahari. Nah, ini bisa menjadi satu faktor bahwasannya kita sudah menemukan arah mata angin dari satu tanda alam ini sudah ditemukan. Nah, kita cari tanda alam yang lainnya. Yuk. Nah, teman-teman, kita juga menemukan tanda alam lagi. Sama, ini lumut. Ini lebih kontras, lebih jelas ya bahwasannya si lumut ini terlihat dia tumbuh di area yang lembab. Nah, ini bisa menjadi acuan akurat kita bahwasannya barat ada di sebelah sana. Nah, perlu kita ketahui lagi bahwasannya yang pertama kita harus terus berobservasi gitu ya, melihat mana dominan arah lumut yang berada pada pohon, dan juga harus tetap di area yang terbuka. Dan karena kita sedang berada di hutan, kita berada di dataran yang tinggi, tujuan kita adalah turun ke area yang bawah. Nah, makanya dari itu kita harus pergi ke daerah vegetasi yang lebih luas untuk menentukan arah tujuan kita. Kita melakukan aktivitas gitu ya, kita mengeluarkan energi yang cukup banyak. Nah, kita juga perlu memperhatikan kalori kita. Nah, kita sudah menemukan juga nih ada harendong. Ini cukup untuk menambah kalori untuk perjalanan kita. Kita cari lagi. Semakin banyak kita melakukan observasi, maka akan semakin banyak juga informasi yang kita dapatkan. Itu akan sangat membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Nah, teman-teman, bisa dilihat ya di sini. Kita sudah menemukan sarang rayap nih. Nah, sarang rayap ini bisa menjadi tanda alam untuk menentukan arah tujuan ataupun arah mata angin. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya sarang rayap ini dia berada di posisi ke sini dan arahnya ke arah sebelah sini. Nah, bahwasannya sarang rayap itu dia sangat menghindari matahari dari sore hari. Nah, maka dari itu rayap terkadang berbalik ke arah matahari terbit. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwasannya sarang rayap ini bisa menjadi tanda bahwasannya daerah sebelah sini ini adalah area timur. Nah, dan sebelah sana, sebelah barat. Kita juga bisa lihat bahwasannya di sebelah sininya ini ada lumut. Ini bisa menjadi tanda arah mata angin untuk kita gunakan. Nah, teman-teman, lumayan nih ada paparan sinar matahari. Kita akan manfaatkan. Kali ini kita akan menggunakan tanda alam sinar matahari untuk menentukan arah tujuan kita. Kita akan menggunakan golok ini.
Nah, untuk bayangannya ini ada di sebelah sini, tetapi agak condong ke arah sebelah sini. Nah, perlu diingat juga bahwasannya untuk siang hari itu berada di atas kepala kita, tetapi agak condong ke arah utara. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya si bayangannya ini agak condong ke sebelah sini. Bahwasannya kita sudah mengetahui dan kita sambungkan dengan faktor-faktor ataupun tanda-tanda yang kita dapatkan tadi. Bahwasannya kita sudah menemukan arah mata angin kita, dan di sini kita bisa lihat di sebelah sana itu timur dan di belakang saya barat, dan yang condong matahari ke sebelah sini adalah utara dan sebelah sana adalah selatan. Nah, ketika kita sudah menemukan mana timur dan barat, kita akan berdiri di arah timur. Nah, sebelah sana adalah timur, belakang saya barat. Nah, kita akan berdiri di arah timurnya, depan timurnya. Nah, oke, kita sudah berada di timur dari patok ataupun pisau yang sudah saya tancapkan. Dan di tangan saya ini sudah menjelaskan bahwasanya di tangan kiri ini adalah utara dan di tangan kanan adalah selatan. Begitu caranya. Sebelum ditemukannya jam dan kompas, matahari menjadi salah satu media yang digunakan manusia untuk menentukan arah dan waktu. Oleh karena itu, setelah beberapa tanda didapat dan sesuai dengan arah bayangan dari matahari, kita bisa dengan mudah menemukan arah mata angin. Nah, teman-teman, dari hasil paparan sinar matahari, kita sudah menemukan arah mata angin kita. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke arah barat. Nah, kenapa? Karena dilihat dari medan, itu untuk dataran rendah, itu ada di sebelah barat. Nah, saya akan mencari sebuah aliran sungai yang dimana itu adalah sebuah tanda-tanda juga untuk menentukan arah tujuan. Nah, penasaran bagaimana sungai bisa menjadi tanda-tanda? Ikuti terus perjalanan saya. Sungai bisa menjadi salah satu petunjuk alami yang sangat membantu karena sungai biasanya mengalir dari daerah tinggi menuju daerah rendah. Banyak pemukiman manusia dibangun di sekitar sungai karena kebutuhan akan air bersih, pertanian, dan transportasi. Jadi, mengikuti aliran sungai ke arah hilir akan membawa kita ke jalan, jembatan, desa, ataupun kota. Nah, teman-teman, kali ini kita mendapatkan aliran sungai. Nah, ini bisa menjadi tanda-tanda seperti yang tadi disebutkan, bahwasannya dari aliran sungai ini kita bisa menunjukkan dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu menunjukkan bahwasannya perairan itu datang dari gunung dan berakhir di laut. Nah, salah satu aliran air ini bisa menunjukkan kita menuju area pemukiman atau area pedesaan untuk arah tujuan kita. Jadi ketika kita dalam kondisi tersesat, usahakan jangan panik dan juga tetap tenang. Karena ketika kita tidak membawa alat navigasi ataupun ketika kita tidak membawa ponsel, ketika kondisi seperti ini, kita bisa menggunakan tanda-tanda yang tersedia di alam. Karena alam menyediakan segalanya. Dan juga ilmu navigasi alami ini bukan hanya mengandalkan insting. Dengan ilmu navigasi alami ini, kita mengandalkan pengamatan dan juga kesabaran kita. Tanda-tanda yang kita kumpulkan tadi seperti matahari, terus juga bayangan, terus juga medan, dan juga tumbuh-tumbuhan, kita kombinasikan, kita tentukan arah kita. Dan jangan lupa, kita terus evaluasi perjalanan kita. Setiap berapa langkah 100 meter, kita evaluasi apakah perjalanan kita sesuai ataupun kita harus perlu ditujukan kembali arah tujuan kita. Nah, saksikan terus perjalanan kami di YouTube Logi Movie. Jangan lupa ketika kalian suka, klik subscribe dan juga klik like dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa, dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika.